Perkenalkan, nama saya Putu Ranardana Pratama dengan NIM 20 12 02 10 14 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Rombel 20 ingin menyampaikan jawaban saya terkait ujian akhir semester Agama Hindu. Jawaban yang pertama itu hubungan pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten, yakni bisa kita lihat dari tujuan kita melaksanakan yoga, karena kita ingin memusatkan pikiran untuk meningkatkan disiplin diri dan menjaga kesehatan tubuh. Jika diri kita sudah disiplin, tentu pada saat kita membuat banten kita akan lebih fokus, sehingga untuk unsur-unsur yang ada di dalam pembuatan banten tidak akan terlupakan. Selain itu, dengan tubuh kita yang sehat jasmani dan rohani, maka pada saat pembuatan banten kita akan menjadi lebih semangat dan tidak terganggu karena masalah kesehatan. Jawaban nomor 2 yaitu, menurut pendapat saya tentu saja banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan, karena banten sendiri merupakan sebuah persembahan yang diberikan oleh umat yang beragama Hindu untuk mendekatkan dirinya kepada ide Sang Yang Widi. Tanpa adanya banten, maka kegiatan-kegiatan upacara tentu akan terasa hampa, seperti ada yang kurang. Hal itu karena banten sendiri sudah sangat melekat di dalam tradisi Hindu. Jawaban soal nomor 3. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Hal tersebut dikarenakan seseorang koruptor ingin mendapatkan uang lebih, yang bukan berasal dari hasil kerja kerasnya, melainkan uang negara. Dalam agama Hindu, korupsi dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat tidak terpuji, yang sangat tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan, akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dengan demikian, jelas orang yang melakukan korupsi melawan hukum merta, yakni hukum alam, yang bersifat abadi. Para koruptor tentu melanggar konsep-konsep yang ada di dalam agama Hindu. Contohnya konsep Trikaya Parisuddha, yang dimana di dalam konsepnya terdapat manacika, yaitu berpikir yang benar, wacika yaitu berbicara yang benar, dan kayika yaitu berbuat yang benar. Selain itu, korupsi juga merupakan bagian dari pancema, yaitu 5 perbuatan manusia yang melenceng dari ajaran Dharma. Contohnya para pejabat tinggi yang sampai sekarang masih banyak melakukan korupsi tanpa takut. Jawaban nomor 4, nilai-nilai agama Hindu yang bisa dipelajari ketika mengunjungi panti asuhan yakni adalah konsep ajaran Tripararta, di mana Tripararta sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asih, punya, dan bakti. Asih adalah perilaku manusia untuk menyayangi semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Contohnya seperti peduli kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Yang kedua yaitu punya. Punya adalah perilaku manusia untuk tetap saling tolong-menolong satu sama lain. Contohnya seperti memberikan barang-barang yang sudah tidak kita pakai dengan tulus ikhlas kepada anak-anak di panti asuhan. Dan yang terakhir yaitu bakti. Bakti adalah perilaku manusia untuk tetap menghormati sesama. Contohnya yaitu kita bisa mengajarkan anak-anak di panti asuhan untuk tetap menghormati para pengasuhnya. Jawaban soal nomor 5. Hubungan antara kepasrahan dengan sifat korupsi menurut pendapat saya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Karena menurut saya, orang-orang yang melakukan korupsi tentu merupakan orang yang tidak memiliki kepasrahan. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan korupsi merupakan orang yang memiliki sifat egois dan serakah. Ini terjadi karena seseorang yang melakukan korupsi telah mencuri kekayaan yang seharusnya digunakan untuk membangun negara, tapi malah digunakan untuk berfoya-foya. Maka dari itu, seseorang yang melakukan korupsi pasti akan mendapatkan dosa besar dari Tuhan. Mereka tidak dibiarkan untuk hidup dengan tentram dan bahagia. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari pejabat tinggi yang melakukan korupsi. Mereka dikejar habis-habisan kemanapun mereka pergi dan tidak bisa terbebas dari hukum negara. Jawaban nomor 6 yaitu hubungan antara yoga dan pranayama dengan pengkajian yoga center selama ini. Menurut saya di dalam konteks pemujaan yang dimana manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran apabila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini dapat terlaksana dengan melakukan yoga dan pranayama yang baik dan benar. Seseorang yang ingin mewujudkannya bisa datang ke yoga center, di mana yoga center adalah tempat untuk belajar yoga, yang difasilitasi tempat yang nyaman dan pelatih yang sudah profesional. Dalam yoga center juga kelas yoga dipisahkan satu sama lain, sesuai dengan yoga apa yang ingin kita pelajari. Sehingga jika seseorang ingin mewujudkan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik dan benar, serta melatih pranayama yang baik, maka yoga center merupakan tempat yang sangat tepat. Jawaban soal nomor 7.
Makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud yaitu apabila seseorang telah selesai melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan baik, walaupun dia tidak mendapatkan barang-barang impiannya, tetapi dia mampu dalam memanfaatkan waktu dan menjalankan hidup sesuai ajaran Dharma, maka orang itu akan senantiasa diberikan kedamaian dan kebahagiaan sepanjang hidupnya oleh Tuhan. Jawaban nomor 8. Kenapa ngaben perlu dilakukan padahal biaya untuk upacara sangat boros? Menurut pendapat saya, ngaben itu perlu dilakukan karena ngaben sendiri merupakan salah satu warisan kebudayaan upacara yang sudah dilakukan turun-temurun, yang dilakukan oleh umat Hindu kepada leluhurnya yang sudah meninggal. Walaupun upacara ngaben tersebut sangat boros, menurut sebagian orang, upacara tersebut merupakan suatu penghormatan atau kewajiban yang harus kita berikan untuk terakhir kalinya, sehingga kita akan terus berusaha untuk tetap bisa melakukan acara ngaben itu sendiri. Jawaban nomor 9. Pendapat saya menghadapi realitas bahwa orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yaknya besar-besaran ketimbang menyumbang beasiswa untuk anak miskin, yakni menurut saya jika seseorang melakukan yaknya itu merupakan hal bagus, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Hindu, tetapi tidak diharuskan juga melakukan yaknya secara besar-besaran. Seharusnya kita juga bisa menyisihkan sebagian uang untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jika kita sudah memberikan sumbangan itu juga sudah dianggap beryaknya dan sekaligus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang membutuhkan. Soal terakhir nomor 10, contoh Bhagavad Gita 1878 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan ajaran Dharma. Karena Krishna di dalam diri manusia diibaratkan sebagai pikiran dan Arjuna sebagai tubuh. Jika kita sudah memiliki pikiran yang baik, maka secara sadar pasti kita akan melakukan perbuatan yang baik juga, seperti membantu orang yang sedang dalam kesusahan, membuang sampah pada tempatnya, dan senantiasa hidup rukun antar sesama. Baik, sekian penyampaian jawaban dari saya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.